Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Teman-teman, biasanya ketika menghadapi pasien gangguan jiwa, kita susah banget ya untuk membedakan antara 7 diagnosa gangguan jiwa. Nah, di video ini kita akan lihat masing-masing perbedaan dari 7 diagnosa gangguan jiwa. Biasanya kita sering sekali terjebak tentang soal-soal seperti ini di uji kompetensi. Apalagi kalau misalkan contoh-contohnya itu gak jelas mengarah ke tanda dan gejala yang mana. Susahnya kita membedakan antara harga diri rendah, apakah dia isolasi sosial, atau memang dia halusinasi, atau dia waham. Nah, di video ini kita akan sama-sama lihat perbedaan masing-masing itu, teman-teman. Iya, saya mau sih ngobrol-ngobrol sama kamu, tapi saya nggak bisa lama-lama. Ini udah jam berapa nih? Saya mau penerbangan ke Jakarta, soalnya saya mau show. Kamu tahu kan siapa saya? Saya Rosa. Saya mau show ke 7 kota di Indonesia ini. Udahlah, saya mau pergi. Ih, Lili, jangan minum itu deh. Itu tuh, air tuh udah diracunin sama keluarga kamu. Karena kalau kamu tuh gak suka sama kamu, dia tuh pengen kamu tuh mati. Ngerti gak sih? Saya mengerti sih permasalahan kamu. Saya diutus Tuhan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlakul karimah bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Ya, saya kan nabi ke-26. Jadi gini ya, saya itu sebenarnya udah melakukan perjalanan dari surga dan neraka. Nah, karena satu hal, saya melihat di neraka itu banyak banget tersiksa manusia. Makanya saya balik lagi ke bumi ini untuk memperbaiki semua akhlak orang di sini. Paham? Aduh, kamu tau gak sih? Aku tuh sebenarnya tuh sakit kanker. Cuma pas aku berobat, dokter selalu bilang aku tuh gak sakit, aku tuh gak sakit. Padahal kan yang ngerasain aku kan. Aku yang ngerasain aku tuh sakit loh. Nah, video-video tadi adalah waham. Yes, waham. Waham adalah sebuah keyakinan yang tidak sesuai dengan orientasi realita pada pasien tersebut. Ya, seperti contohnya tadi, si pasien mengatakan bahwa dia Rosa, padahal dia bukan Rosa. Yang kita tahu Rosa itu tidak ada di sini dan dia bukan Rosa gitu. Nah, itu kita sebut dengan waham kebesaran. Jadi, waham kebesaran itu adalah sebuah persepsi yang dirasakan oleh individu yang dia merasakan bahwasanya dia mempunyai sebuah kebesaran atau sebuah kekuasaan, atau dia menjadi seseorang yang seperti orang yang terkenal gitu. Padahal realitanya enggak. Dan kalimat itu diucapkan berkali-kali. Video kedua. Nah, di video kedua, si individu mengatakan bahwasanya air yang akan diminum oleh temannya itu mengandung racun. Padahal itu nggak ada sama sekali, itu hanya sebuah air mineral. Dan dia sangat meyakini kalau itu ada racun. Ini adalah contoh waham curiga, di mana seorang individu merasakan curiga yang padahal pada realitanya itu nggak ada, walaupun si individu mengatakan itu berkali-kali. Lalu, yang ketiga adalah waham agama. Betul sekali, waham agama. Si individu mengatakan bahwasanya dia adalah Rasul ke-26. Nah, sama-sama kita tahu Nabi dan Rasul itu kan cuma 25. Dan di zaman kita saat sekarang nggak ada itu Nabi dan Rasul yang ke-26. Lalu di video yang keempat itu adalah waham nihilistik. Kenapa nihilistik? Karena seorang individu meyakini sesuatu hal yang gak mungkin terjadi, sesuatu hal yang nihil, yang gak mungkin banget, gak akan terima oleh logika kita sebagai manusia. Itu namanya waham nihilistik. Kenapa? Individu tadi mengatakan bahwasanya dia itu sudah kembali dari kehidupan di surga dan di neraka, lalu dia kembali ke dunia ini, ke dunia kita.
Nah, sama-sama kita tahu orang kalau udah meninggal gak akan mungkin balik ke dunia. Dan video yang terakhir, yang kelima, itu adalah waham somatik. Kenapa? Di situ individu meyakini sekali bahwasanya dia menderita sebuah penyakit. Padahal dia sudah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dan ternyata dia nggak sakit apa-apa. Itu adalah waham, teman-teman. Jadi kalau ada soal hukum yang mirip-mirip seperti itu, maka diagnosanya adalah waham. Diagnosa defisit perawatan diri atau yang biasanya kita singkat dengan singkatan DPD. DPD itu ciri-cirinya adalah pasiennya menggunakan baju berlapis-lapis, dia lebih senang baju berlapis-lapis. Jangan bilang juga ya kita pakai outer itu dibilang DPD. No. Jadi yang berlapis-lapis itu seperti dia pakai pakaian tebal, dilapis lagi, dan itu tuh nggak sesuai dengan pakaiannya. Terus dia itu suka menggaruk-garuk, kucel, kumel, pakaian benar-benar berantakan, pasang kancing bajunya pun nggak sama, bahkan ada yang kudis, ada yang kurap, bahkan pasien defisit perawatan diri itu terkadang dia bau pesing, bau amis, pokoknya bau lah gitu ya. Dan kalau dia makan itu biasanya belepotan, terus makan nggak seperti kita ya, maksudnya makan dengan menggunakan mulut langsung atau menggunakan tangan, tapi berserakan. Dan itu biasanya pipis dan PAK juga sembarangan. Itu adalah defisit perawatan diri. Mudah-mudahan lah ya, ini ada waktu. Halo, sama ibu. Ini Putri, Bu, masih sama ibu. Apa Bu? Ini kan ada waktu. Kira-kira Putri kapan ya bisa ketemu ibu? Besok nggak apa-apa, lusa juga nggak apa-apa Bu. Apa Bu? Ya, ibunya sibuk. Makanya jangan kebanyakan main dari kemarin, telat kan? Ih, kamu apaan sih? Kok kayak gitu? Kamu tuh nggak ngerti, tau nggak sih? Kamu tuh nggak ngerti perjuangan aku tuh kayak apa. Nah, video tadi adalah contoh video perilaku kekerasan. Jadi teman-teman nanti akan mengenal dua istilah. Yang pertama adalah resiko perilaku kekerasan, dan yang kedua adalah perilaku kekerasan. Kalau resiko perilaku kekerasan, di situ si individu atau pasien hanya mengancam, matanya melotot, lalu tangannya menggenggam atau mengepal. Tapi kalau sudah perilaku kekerasan, terjadi aniaya, baik itu aniaya fisik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, sehingga akan terjadi mencederai diri sendiri, orang lain, bahkan merusak lingkungan. Jadi teman-teman, di dalam soal hukum harus teman-teman sama-sama ingat perbedaan itu. Ketika si individu belum menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan merusak lingkungan, maka diagnosanya adalah resiko perilaku kekerasan. Halo, Ibu, Ayah, maafin adek ya. Adek udah gak ada gunanya lagi hidup. Ayah, Ibu, kalau adek udah gak ada lagi di dunia ini, Ayah sama Ibu baik-baik ya. Adek sayang sama Ayah sama Ibu. Ih, hati sakit, terus kok langsung meninggal. Ya udahlah, minum air baygon ini aja. Nah, pada video tadi itu adalah contoh dari resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri, seseorang ingin mengakhiri hidupnya, tapi ketika dia masih memberikan ancaman, terus masih memberikan isyarat, dan dia masih mencoba melakukan berbagai tindakan untuk bunuh diri, tapi tidak sampai meninggal, maka itu sudah kita katakan resiko bunuh diri. Ingat, kalau
kalau kita sudah menemukan pasien dengan resiko bunuh diri, kita harus benar-benar menjauhkan segala sesuatu, barang ataupun benda yang bisa membuat dia berhasil melakukan bunuh diri. Halo, Pak. Apa? Dipecat, Pak? Oh, iya Pak. Baiklah, terima kasih. Apa Put? Ya, kayak aku emang gak ada guna lagi. Aku gak bisa bantu orang tua aku gak bisa bayar kontrakan. Pecat. Aku gak ada gunanya. Nah, video tadi adalah video yang melihatkan keadaan pasien dalam keadaan harga diri rendah. Di situ, pasien merasa bahwa diri dia berada di keadaan yang paling rendah dan serendah-rendahnya. Di sana pasien mengatakan bahwa saya dia tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi ini berbeda dengan tidak ada gunanya untuk hidup lagi. Kalau tidak ada gunanya untuk hidup lagi, itu artinya pasien mengalami resiko bunuh diri. Tapi kalau pasien mengatakan dia tidak ada gunanya, berarti dia merasakan harga diri rendah. Harga diri rendah ini ada dua, teman-teman. Ada harga diri rendah situasional dan yang kedua adalah harga diri rendah kronik. Harga diri rendah situasional adalah keadaan si pasien merasa tidak ada arti, tidak bisa apa-apa, tidak berguna, tapi hanya dalam situasi tertentu. Ketika lepas dari situasi itu, dia kembali kepada diri dia biasa. Dan harga diri rendah situasional ini berlangsung kurang dari 6 bulan aja. Sementara harga diri rendah kronik adalah harga diri rendah yang dirasakan oleh pasien bukan hanya dalam situasi tertentu, dan hal ini dirasakannya lebih dari 6 bulan. Bisa ingatkan ya perbedaannya, itu harga diri rendah. Hai Put, kamu lagi apa? Ke Transmart yuk, kita main. Put? Putri? Video tadi adalah video yang menggambarkan keadaan seorang pasien yang mengalami isolasi sosial. Nah, isolasi sosial biasa kita kenal dengan istilah ISOS. ISOS adalah sebutan atau diagnosa bagi pasien kita yang memang menarik diri, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sosial, yang kalau diajak bicara nggak mau, dia diam aja, bahkan tidak menatap lawan bicara. Cenderung ISOS, dia memang suka menyudut, tidak mau di tengah keramaian, dan dia akan pergi ketika diajak bicara. Beda ISOS dengan harga diri rendah adalah kalau ISOS dia emang benar-benar tidak mau ngobrol sama orang lain. Tapi kalau harga diri rendah, dia masih mau ngobrol dengan orang lain walaupun cuma sepatah dua patah kata dan mengatakan bahwa dia tidak berarti atau dia tidak berguna. Sementara ISOS benar-benar gak bisa banget teman-teman. Diajak ngobrol seperti apapun juga gak bisa, kecuali si ISOS berada di lingkungan orang yang sangat dia percaya. Setiap kali aku mau tidur itu aku selalu lihat, tuh kan, aku selalu lihat dia. Ada bayangan, ada ayah di sana. Dia mau bunuh aku. Kenapa Put? Ada seorang orang yang mau bunuh aku. Katanya dia mau bunuh aku. Coba kamu dengar. Coba kamu dengar. Ada suara. Kamu dengar. Gak ada Put. Ada. Hai Put, Ada bau amis. Kamu hancur kan? bau amis apanya? Gak ada bau apa-apa. Bau amis, Adi. Bau amis. Gak ada Put. Ada lo bau amis.
Put? Orang yang megang aku. Orang yang mana? Gak ada orang. Ada orang yang megang aku. Gak ada, Put. Gak ada. Ada orang yang megang aku. Silakan Put, minum dulu tehnya. Makasih. Kenapa Put? Ih, pahit banget sih. Masa iya? Itu teh manis loh. Pahit, coba deh, pahit. Pahit tuh. Pahit. Tuh manis ini Put. Cobain Pahit, dong. Andi, pahit. Cobain dulu. Nggak mau, pahit. Yaps, yang tadi adalah video halusinasi. Halusinasi itu yang pertama yang jadi video tadi adalah halusinasi penglihatan, di mana seseorang melihat sesuatu yang padahal itu nggak nyata dan orang lain nggak ada yang ngelihat satupun, cuma dia aja yang melihat. Lalu yang kedua adalah halusinasi pendengaran, di mana orang tersebut dia hanya mendengarkan sesuatu yang orang lain nggak ada, jadi nggak ada sebenarnya suara itu, cuma dia aja yang ngerasa ada. Yang ketiga adalah penciuman. Nah, penciuman ini adalah halusinasi yang dialami oleh seseorang yang berhubungan dengan indera pencium atau penghidu atau hidung. Jadi individu tersebut mencium sesuatu yang orang lain nggak mencium itu, dan padahal nggak ada bau apa-apa di situ, tapi dia merasakan. Lalu yang keempat adalah halusinasi perabaan. Di halusinasi perabaan, seseorang itu merasa seolah dia sedang diraba, seolah dia sedang disentuh oleh orang lain, padahal nggak ada orang yang megang dia, nggak ada orang yang nyentuh dia, nggak ada orang yang meraba dia. Dan yang terakhir adalah halusinasi pengecapan, di mana seorang individu itu mengecap sesuatu dan dia salah mempersepsikan apa yang dia rasakan. Seperti di video tadi, dia merasakan pahit pada teh tersebut, padahal teh tersebut manis. Itulah halusinasi, teman-teman. Itu adalah 7 diagnosa gangguan keperawatan jiwa. Nah, teman-teman harus bisa membedakan masing-masing dari 7 diagnosa tersebut. Dari masing-masing video tadi udah dijelasin banget inti atau kunci dari teman-teman bisa menjawab itu diagnosa apa yang terjadi pada pasien. Dan ingat teman-teman, satu orang pasien gangguan jiwa bisa 7 diagnosa dia punya. Tapi masalahnya adalah kapan dia merasakan halusinasi. Contoh, seseorang akan masuk ke rumah sakit jiwa itu pasti karena melakukan perilaku kekerasan ataupun RPK. Tapi pada saat teman-teman melakukan pengkajian, bisa aja yang lagi kambuh itu adalah halusinasinya, wahamnya, atau yang lain. Sehingga teman-teman tinggal memperhatikan data pada pengkajian yang terbaru. So, aku pikir teman-teman bisa menjawab soal-soal hukum. Mari kita belajar lagi untuk membedakan 7 diagnosa keperawatan gangguan jiwa, dan salam sehat jiwa.